Sector leader to the stage. The winner of the Best Minister in the World Award for the year 2018 World Government Summit is Her Excellency Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Indonesia achieved tangible results in reducing poverty, improving the standard of living, reducing public debt, and boosting transparency of public transactions. Dan tidak perlu setiap kali nanti urusan KTP, nomornya lain, paspor lain, pajak lain, bea cukai lain, pusinglah jadi penduduk Indonesia itu. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepingin tinggal di Indonesia atau tidak kepingin lihat Indonesia bagus gitu aja. Siapa yang tidak mengenal sosok Sri Mulyani? Dengan mengawali karirnya sebagai akademisi, perempuan asal Bandar Lampung ini terjun ke dunia politik untuk pertama kali dengan menjadi Sri Kandi di dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1. Sederet prestasi beliau tak perlu diragukan lagi. Sepak terjang yang dilakukan oleh Sri Mulyani selaras dengan core value ASN masa kini, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Melayani bangsa. Akibat dari pandemi yang berkepanjangan, kondisi APBN pun menjadi tidak sehat. Sri Mulyani justru malah memutuskan untuk menambah hutang, sampai beliau dicap sebagai menteri si tukang hutang. Padahal itu semua untuk menopang kebutuhan masyarakat yang mengalami ancaman kesehatan hingga terkena PHK. Dengan ketegasan dan keberanian beliau sebagai penjaga uang negara yang tidak pandang bulu, beliau tidak segan menghukum ratusan importer yang tidak taat pajak serta tidak mengikuti regulasi yang berlaku. Dengan segudang prestasi yang beliau miliki, sudah tidak diragukan lagi akan kompetensinya. Namun, layaknya peribahasa tuntutlah ilmu sampai setinggi langit, beliau masih mau mendengar pendapat dan pandangan berbagai menteri keuangan negara lain di forum pertemuan anggota G20. Meskipun beliau terkenal dengan ketegasannya, dia tetap memiliki sisi harmonis. Di saat kantor Kementerian Keuangan di Jayapura terkena imbas dari kerusuhan yang terjadi, beliau berinisiatif untuk datang melihat langsung dan memberikan dukungan pemulihan kerja jajaran Kementerian Keuangan. Pada puncak karirnya dengan menduduki posisi yang sangat tinggi di Bank Dunia, beliau memutuskan kembali ke tanah air dan mengabdikan diri untuk mengawal perekonomian negara. Adalah Wisma Atlet Kemayoran yang siap dijadikan rumah sakit darurat COVID-19 dan sebagai rumah isolasi. Setelah pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal untuk menghadapi pandemi corona, pasar langsung menyambut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kembali memperkuat integrasi kebijakan subsidi listrik untuk para tenaga medis yang menangani pasien. Program Pemulihan Ekonomi Nasional hadir pada 2020 untuk merespon kondisi perekonomian nasional yang terguncang akibat pandemi. Program itu ditujukan untuk memulihkan daya beli masyarakat serta membantu dunia usaha yang salah satunya adalah UMKM. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang hadir adalah wujud bukti dari keaktifan beliau dalam mengajak untuk berkolaborasi demi perekonomian negeri. Sudah tidak perlu diragukan lagi, pengabdian dan loyalitas beliau keras untuk menjaga uang negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan tidak sia-sia. Dengan semangat yang membara, dengan berjuta gebrakan, beliau berani membawa ekonomi kita kuat di tengah resesi ekonomi global ini. Kalau setahun 2 tahun yang lalu ancaman negeri ini adalah pandemi, sekarang kenaikan bahan pokok menjadi sebuah ancaman. Namun, beliau dengan sigap menjadi garda terdepan bersama dengan jajaran kabinet lainnya, bersatu, berkolaborasi untuk dapat menyelamatkan perekonomian negeri ini. Julukan demi julukan selalu diingatkan, yang kedua adalah menteri ekonomi sebagai pajak. Namun, tidak pernah dipikirkan kalau hal itu untuk menyelamatkan kita, rakyat Indonesia dari ancaman globalisasi tadi. Tak
tak terbayang pengabdian beliau di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Daripada mengkritik, mari kita dukung beliau dalam meningkatkan ekonomi negeri kita ini.